semakin banyak harusnya kan orang semakin cerdik. Iya, semakin cerdik. Harusnya. Itu banyak orang semakin peka, semakin banyak informasi semakin peka. Daun sipicak, pambungkih daun cilatang. Nan cerdik manggil cia, nan bodoh pembiyutang. Dah. Jadi nan cerdik manggil cia saja kan. Nyalu seorang sadar. Saguru-guru hari nan kapar dilawi yo saru-saru hati nan status juga yo kan ada itu tuh banyak nama itu pencitraan bukan awak kan jadi konsumtif saya pokoknya orang memproduksi isu awak makan isu tuh bekolah alun kanyang awak isu kau lihat ini buat ada kawan jelek awak makan dia jelek jadi yakinlah media sosial tuh pasti penuh intrik dan kepalsuan sih orang misalnya ada podcast membicarakan satu isu penting, durasinya 1 jam, itu paling yang ditonton sebelum ini. Kalau enggak yang ditonton tuh highlightnya yang di TikTok saya. Kini terlalu banyak referensi, kerajo yang paling pertama adalah memilih referensi. Abi katanya memilih referensi ya. Kolala bro. Raja Ampat. Nah itu kan pernah ada tuh. Petang tuh. Berita petang tentang Raja Ampat itu. Ya. Tapi enggak lo tahan lama enggak berita itu enggak. Kan langsung ganti aja yang Pulau Ampek itu. Oh yang Aceh sama Aceh Sumatera Utara. Mau cakak lo itu. Perbatasan. Sastra Banca itu rasanya harus termasuk. Padahal baru patang. Emangnya berita kok ada musiman gitu ya kini ya? Sama kayak buah jadi. Siap tuh Iran lo lah. Iran Israel lo lah. Kini ya lah. Kini tentang apa? Oh itu yang apa? Yang Gojek. Oh Gojek yang di Jogja. Iya Gojek yang di Jogja. Sebentar itu Sebentar. Enggak 3 hari. Bisu antara ada tidak lah. Sebentar aja kan. Sebentar sih dibahas di orang dalam TikTok atau platform medsos lah tipenya kan. Sebentar gitu ya kan. Nikah Al-Ghazali enggak? Apa gini Bang? Joget apa? Joget. Oh, joget apa kok yang pacu sampan kok. Oh iya, yang Neymar itu. Itu capek nah ya. Capek mana? Padahal alun masak mana lah. Masak mana lah kan. Bah kira-kira menurut Aristo. Kalau menurut awak namanya itulah Bang orang cari ketenaran lah gitu kan ndak cie duo yang upload itu lah Bang. Itu kan cuma cari viewers ya. Dari situ loh kan. Jadi apa yang trending itu yang dipost dari. Nanti yo. Kalau trending lagi cari informasi baru. Cari informasi baru. Ini ada yang baru tuh olahraga padel. Nah, tahu. Padel. Yang main tenis di dalam ruangan wah. Main tenis dalam ruangan. Tenis ini tahu Bang. Nggak, ada gini tuh yang baru tuh padel lo namanya. Oh yang nyoba tutui itu Bang kayak raket pakai raket di saruang. Iya mau itulah kilo kan. Nah, kini nyoba buka tuh di Padang tuh awak lihat tuh bisa bado hipnya olahraga tuh kan. Jadi kini memang harus informasi kok capek berganti. Nah, itu kan memang apa tuh? Namanya itu konsekuensi dari perkembangan teknologi, konsekuensi dari perkembangan arus informasi. Ini bisa saja berganti. Petang tuh orang Raja Ampat, ada orang bicara tentang Raja Ampat, seolah-olah ahli saya tentang pertambangan kan. Di Instagram tuh save Raja Ampat. Oke lah, pesan moralnya Raja. Cuman kan ahli sih orang sadonya ketika isu itu masuk, sado orang menjadi fokus terhadap isu itu. Lalu hilang gitu saja. Berganti ada konflik tapal batas antara Aceh dan Sumatera Utara. Ibu, sado orang jadi ahli perbatasan wilayah. Lah jadi ahli hukum do orang kan sadonya netizen do. Lalu viral do masalah nikah al. Nah. Lah jadi ahli pernikahan do sadonya jadi konselor perkawinan do sadonya mau disiaris kan. Lah jadi ahli wedding, ahli kerukunan rumah tangga, anti pelakor dan lain sebagainya.
ada background story, ada latar belakang cerita yang dibangun dari pernikahan itu kan. Lalu terjadilah perang antara Israel dan Iran. Oh, sadonya menjadi ahli Timur Tengah. Alah ahli itu membahas perang. Lah sado netizen lo bicara tentang perang. Nah, akhirnya isu itu berganti begitu cepat. Nah, itu adalah konsekuensi dari disrupsi informasi namanya. Itu konsekuensi dari derasnya alur informasi yang masuk ke orang. Dan itu menyebabkan orang tidak bisa fokus pada satu isu secara mendalam. Jadi hilang kedalaman gitu terhadap satu isu. Kayaknya orang lompe-lompe kan. Yang sedang hits kini, yang sedang viral, hanya itu yang dibicarakan. Jadi seolah-olah tidak ada pembicaraan lain. Kalau itu tidak viral, maka tidak layak untuk dibicarakan. Nah, itu yang terjadi kini. Nah, konsekuensi dari disrupsi informasi yang seperti itu menyebabkan, kalau istilahnya gini banyak tuh kalau Kompas tuh lah barangkali membuat artikel tentang brain rot namanya. Brain rot busukan otak. Ya itu. Jadi brain rot itu kan kecacatan otak, kerusakan otak. Yang disebut dengan kerusakan otak dan kecacatan otak itu kan menurutnya daya kognisi seseorang. Kecerdasan orang itu turun. Nah, padahal itu kan paradoksnya sebenarnya semakin banyak arus informasi, harusnya kan orang semakin cerdas. Iya, semakin cerdas. Harusnya. Itu banyak orang semakin peka, semakin banyak informasi semakin peka. Nah, itu petang kok Ujang dan Udin kan ada bicara tentang AI. Kalau sebelumnya ngecek AI itu adalah alat. Iya. Nah, yang lebih parah tuh Yuval Noah Harari ngecek AI itu bukan alat. AI itu agen. Jadi ini bisa menyeragamkan orang. Yang akan terjadi dengan AI. Contohnya dalam ilmu pengetahuan, yang ada itu bukan kedalaman terhadap ilmu pengetahuan. Yang ada itu adalah homogenisasi ilmu pengetahuan. Homogenisasi. Jadi seragam sesadonya lah. Karena bahasanya lah bahasa AI sih lah. Iya. Dan otak orang dikendalikan oleh AI itu. Nah, maka kecak Yuval, AI itu bukan hanya sekedar tool, bukan alatnya, tetapi ini agen gitu. Agen yang bisa merusak kognisi orang. Itu kira-kira. Jadi orang tidak bisa fokus doh. Ada isu baru itu sih yang dibicarakan. Kalau ndak satu-satu dong bahas isu itu rasanya ndak keren dong. Update jadi. FOMO istilahnya, fear of missing out. Kalau ndak ikut itu ndak keren, ketinggalan zaman. Olahraga gini, coba lihat sepatu yang paling laris kini sepatu apa? Coba cek di Tokopedia, di e-commerce lah. Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Sepatu yang paling laris. Nah, itu brand kan. Jenis sepatu olahraga. Ayo, sepatu olahraga gini yang paling laris. Bola. Running. Lari. Kenapa? Karena ternyata akhir-akhir kok kalau dicari di Google Trends, itu olahraga yang paling hits itu kini adalah lari. Makanya di mana orang event lari kan, maraton dan lain sebagainya. Maka banyak cara-cara baru orang untuk mengekspos dirinya berolahraga. Dalam satu sisi, campaign hidup sehat tuh bagus. Sangat bagus. Kampanye hidup sehat, harus balik olahraga dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa media sosial menyiapkan sesuatu yang lain, yaitu orang merasa dirinya tidak keren kalau tidak ikut olahraga itu. Olahraga yang sedang digemari orang, dan itu lari. Dan kalau tidak posting di media sosial, dan tidak melakukan tren seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Contohnya banyak tren patang minum dari kulkas tuh. Pernah cari ada? Yang meletak nape dalam kulkas, ada tuh minum. Ada tuh masalah baru. Kiranya banyak tuh minuman gue yang tidak apa iya. Iya. Ada yang mau masuk dalam bajunya. Iya, ada yang lah siap beberapa konten gue meletakkan nape di dalam ambil minum balatan dia. Akhirnya enggak bahaya kan, banyak orang viral tuh. Itu yang terjadi, itu FOMO istilahnya ya. Ikut-ikutan. Nah, kini
Dari lari, kini ada olahraga baru namanya padel. Padel apalah namanya itu. Nah, tenis sebenarnya olahraga apa lah lama juga muncul, cuman baru hits juga di Indonesia. Dan kini satu orang membicarakan tentang olahraga baru kok. Di sabi-sabi olahraga yang kelas tinggi lah, karena beli raketnya kan mahal. Iya. Sewa lapangannya mahal dan lain sebagainya. Nah, bisa. Wah, cali ada bisa. Ketikanya buka di Padang, Barado hitsnya bisa. Oh iya. Dan Barado lama tahannya. Nah, kira-kira harus informasi seperti itulah. Capek berganti. Makanya, kecek Tom Nichols kan di era media sosial dan era perkembangan teknologi dan informasi itu ada fenomena yang disebut dengan death of expertise. Matinya kepakaran. Oke. Jadi, nggak ada pakar lah. Loh. Satu orang lah hebat saya. Ada perang Iran sama Israel lah jadi ahli Iran saya sado ya lah jadi Israel sado ya kan lah jadi ahli ahli perlengkapan perang saya sado ya. Merasa hebat atau hebat gini kok bang? Beko lo tunggu lo masih merasa hebat yang penting satu lo itu orang bicara perang Iran Israel satu loh gitu. Satu doh Wak. Pokoknya kau ndak tahu doh bara nuklir Israel tuh bara senjatanya, bara kekuatan tentara Israel dan Iran, ndak hebat doh gitu. Itu yang terjadi. Tambang Raja Ampat ketika kasusnya viral tentang nikel itu, ada orang bicara tentang nikel. Seminggu hilang. Ya. Sama isu tuh gini. Apakah pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat tuh berhenti? Secara keseluruhan kayaknya enggak sih. Mungkin enggak. Tapi karena viral, kok ada orang membicarakan itu dan silap. Habis. Nah, bisa saja penurunan daya kognisi orang kok yang disebut dengan brain rot itu disebabkan oleh banyaknya informasi itu dan sehingga kedalaman orang terhadap informasi itu menjadi hilang. Orang enggak jadi dalam terhadap informasi itu. Banyak tahu tapi dangkal gitu. Banyak tahu tapi dangkal. Banyak tahu tapi dangkal. Di informasi bara bini mana lah. Apalagi ini kan konten yang paling menarik itu kan konten-konten pendek. Iya. Nah, makanya semua platform menawarkan ada namanya tuh yang reels IG. Ya, YouTube Reel, YouTube Short, Reels IG Reels IG, Facebook lah ada Facebook. Ya, ada Reels ini. Pendeknya gini. Karena itu berdasarkan hasil riset orang terhadap penggunaan media sosial, ternyata tidak banyak orang kini mampu untuk menelan atau menikmati pembicaraan yang fokus pada satu poin dalam durasi yang lama. Tidak banyak orang yang bisa ini. Misalnya, Bang. Iya, misalnya ada podcast membicarakan satu isu penting, durasinya 1 jam. Itu paling yang ditonton sebelum ini. Kalau enggak yang ditonton tuh highlightnya yang di TikTok saya. Oh iya. Apa clippersnya saya? Clippersnya saya. Jadi kadang mangkonya di TikTok kadang tontonan di TikToknya lah jutaan, ternyata tontonan YouTube-nya enggak sebanyak tontonan TikToknya karena kebutuhan otak orang lah terstandar. Nah, itu yang disebut dengan homogenisasi tadi itu. Seragam saya, kebutuhan otak orang tuh durasinya gini 1 menit, 2 menit, dia mengikuti platform lah. Nah, itu. Berarti kayak ada itu bang, kebutuhan manusia aku mungkin kayak ingin mendapatkan informasi secara cepat tadi kan mungkin. Iya. Yang pada akhirnya mempengaruhi otaknya untuk kayak ingin mengelola informasi itu cepatnya gitu. Iya, new instan saya gitu. Instan. Kemudahan tadi itu kan timbulkan. Ya, pada akhirnya menjadi kebutuhan kan. Iya. Dulu di makanan ada namanya junk food kan. Istilah tuh populer dulu ketika banyak makanan-makanan cepat saji, makanan instan kayak McDonald dulu ya. McDonald, KFC dan lain sebagainya. Nah, maka di dalam term sosiologi kan ada teori namanya McDonaldization. Iya, sampai ada. Jadi itu menggambarkan bahwasanya proses ketika McDonald itu menyiapkan makanan saji itu mengubah pola orang untuk belanja makanan. Makanan yang dibutuhkan orang itu enggak makanan yang lama disediakan, pasan nasi goreng dimasak nasi goreng enggak itu lah instan ya katanya. Dan akhirnya itu mengubah gaya hidup orang terhadap makanannya. Makanan-makanan banyak makanan yang disebut dengan junk food kan. Junk food itu sebenarnya tuh makanan cepat saji gitu. Junk food tuh sebenarnya dari segi bahasa kan
makanan sampah. Makanan sampah. Junk food tuh makanan sampah. Inyo mengenyangkan tapi ndak ada nutrisinya. Ndak rancak untuk tubuh gitu. Inyo mengenyangkan, mungkin makanya disebut junk food kan. Ya ndak fungsinya untuk mengenyangkan saja, tapi dari sisi kadar proteinnya mungkin atau kurang kedokteran lah yang bisa menjalin itu ya orang kesehatan lah. Nah, do. Nah, kini kok kira-kira informasi itu seperti tumbuhnya junk food dulu. Banyak, tapi sarok saja informasi itu gitu. Kalau dulu ada junk food, kini ada junk information namanya. Informasi itu sampah sih kan. Jadi payah orang memilah itu informasi kok betul atau enggak. Dari sekian banyak informasi, kesulitan orang kini bukan menemukan informasi, tapi kesulitan orang kini adalah memilih informasi yang benar. Nah, benar kok banyak ada versinya. Benar menurut Sia gitu. Jadi kebenaran atau kebenaran gitu. Bisa saja pembenaran karena algoritma menentukan isi otak orang. Otak orang itu kan dipengaruhi oleh algoritmanya. Semakin banyaknya menonton konten yang disenanginya, maka konten yang muncul itu ada bubble filternya kan. Ada bubblingnya lah, ada gelembung-gelembung filter yang akan memainkan algoritmanya, sehingga yang muncul itu adalah yang sesuai dengan pembenaran-pembenaran yang akan dibangunnya. Jadi memang batu aja kece Ujang dan Aris Petang loh, membangun critical thinking kok yang perlu benar dengan arus informasi sebanyak itu. Karena awak kok kecenderungan manusia ya, awak lah kecenderungan awak itu, awak ingin mengendalikan sesuatu atau menciptakan sesuatu yang tidak bisa awak kendalikan. Awak ingin menciptakan sesuatu, tetapi setelah sesuatu tercipta wah nggak bisa mengendalikan. Contohnya, ini orang ribut soal AI, soal teknologi, wah ingin membuat teknologi yang bisa membantu awak dalam segala hal. Tetapi ketika teknologi itu tersedia, teknologi itu mapan, sehingga awak tidak mampu merebut kendali terhadap teknologi. Awak yang dikendalikan oleh teknologi. Berarti kayak teknologi itu lebih maju dari manusia pada zamanku sendiri, gitu. Bisa saja teknologi itu lebih maju, tapi teknologi kan buatan manusia kan. Nah, karena teknologi buatan manusia, harusnya bukan teknologi lebih maju daripada manusia. Manusia yang tidak cerdas menghadapi kemajuan teknologi. Makanya kadang banyak nan cadia kini, tapi nan bodoh kan banyak yo. Ya. Semakin banyak nan cadia, semakin banyak nan bodohnya. Ada dalam pantun Minang kan ada tuh. Pantunnya ayah jangnya sayapnya landai, jalan baru titisan batu. Kalau dulu orang cadia batamu orang pandai, paham dua menjadi satu. Itu dulu tuh. Kalau bahasa orang cadia kok konflik-konflik itu kok bisa disatukannya. Kalau bahasa yang cadia aja pandai. Kalau kini kan enggak loh. Kini lain tuh. Ada loh pantunnya tuh, daun sipicya, daun sipicya. Pambungkih daun cilatang. Nan cadia mangelicia, nan bodoh pembiutang. Jadi nan cadia go mangelicia saja kan. Nyalu aja orang sadar. Mana patrik dia lihat dia lu aja sadar. Nan bodoh-bodoh kalau pembiutang. Nan cadia membuat teknologi, membuat aplikasi, dibuatnya lah. Nan bodoh beko memanfaatkan teknologi itu untuk pinjol lah. Untuk jadi online lah. Untuk macam-macam lah. Nang kayo kan inyo saja. Yang kayo semakin kayo. Nang kayo semakin kayo, nang kayo mengelicik kan. Nang cedia dia mengelicik. Nang bodoh-bodoh mau diujan-udin wah. Itu tukang bayi utang saja tu. Orang buat teknologi kok, awak manfaatkan awak bi dia kok. Ada judi online lah untuk iya macam-macam lah untuk nonton video porno lah. Banyak hal sehingga kemampuan kognitif orang tuh semakin rusak dengan munculnya teknologi yang banyak. Atang kan Ujang Daludin ada cerita baca buku Nicholas Carr. Judulnya Desalo. Itu kan bicara tentang internet kok bisa mendangkalkan pikiran orang. Padahal kan harusnya Kembangkan. Asumsinya kan tidak mau itu loh. Semakin banyak informasi, harusnya pikiran orang itu tidak semakin dangkal, semakin dalam. Tapi Nicholas Carr kan membuat
menulis buku itu berdasarkan pemahamannya, pengamatannya, karena ada beberapa kawannya menulis tentang semakin lama waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan karena banyaknya informasi gini. Jadi bukan semakin capek pekerjaannya, tapi semakin lama ya. Saking banyaknya informasinya. Kalau dulu orang bisa dengan satu buku lalu berimajinasi, lalu mengembangkan pikiran macam-macam dari satu referensi. Kini terlalu banyak referensi. Kerajo yang paling pertama adalah memilih referensi. Habis kata dia milih referensi. Nah itu yang terjadi di kampus-kampus kini. Banyak kayak gitu sih bang. Kadang membuat makalah sih misalnya cie tentang judul cie iko referensi banyak loh. Mana yang harus pilih untuk yang pas untuk itu dah. Nah, akhirnya kan banyak mahasiswa kini tidak pernah sampai ke buku-buku rujukan utama. Iya. Misalnya cari salah apa istilahnya cutting ya. Salah skripsi cutting itu atau makalah-makalah yang nyebut pasti rujukannya jurnal dan tidak tahunya buku referensi utama ya. Banyak yang model banyak jurnal. Habis di jurnal sih gitu kebanyakan gini lah. Iya, dan menurut Ambo gitu jurnal itu dalam perkembangan ilmu pengetahuan ya, jurnal itu layak dikonsumsi oleh orang yang basic pengetahuannya, basic ilmu pengetahuannya itu alah terpupuk, alah terbangun gitu. Dan belum siap ditelaah atau dilahap atau dihadapkan pada orang yang baru meniti ilmu pengetahuan. Maka harusnya mahasiswa tidak diperkenalkan dengan jurnal-jurnal, karena jurnal itu kanlah dari mereduksi dari banyak hal kan. Iya. Telah menyaring dari referensi asal dan sudah banyak kutipan di atas kutipan. Nah sehingga dia tidak tahu doma yang referensi aslinya yang itu yang banyak. Sehingga informasi, nah kalau kan ada game dulu tuh, game pesan berantai lenge tuh, yang ada idin pesan berantai. Nyabisian ada orang dari belakang, itu sampai pesannya ke muncul kan. Itu semakin panjang jalur informasinya, itu kan semakin batea-tea kesimpulannya. Pemahamannya semakin beda, karena si pembawa pesan itu bisa saja mengimprovisasi pesan yang disampaikan dengan gerakan misalnya kan, dia improvisasi sesuai dengan keinginannya gitu. Nah itu yang terjadi kira-kira. Tapi di sisi lain kan Bang, kemajuan teknologi gini kok kan, justru mempermudah manusia itu sendiri Bang. Kayak misalkan dulu kan masak nasi misalnya kan, masak nasi harus pakai apa tipenya? Perio. Ya, kita pola-pola gitu kan. Memakan waktu kan jam. Inilah ada teknologi yang namanya Meko. Yang kayak 5 menit nasi masak. Iya. Justru kan memberikan jeda waktu kayak yang dulunya 1 jam, kinilah 15 menit gitu. Ada jeda waktu sampai 10 menit, sampai 25 menit sebelum nasi adalah jeda waktu kayak adalah kegiatan lain yang bisa dilakukan gitu. Lama sampai 5 menit gitu. Yang bisa membuat manusia itu lebih produktif sebenarnya teknologi itu, Pak. Iya. Teknologi dibuat orang kan memang untuk memudahkan orang. Dulu kan orang tidak pernah berpikir bahwa caranya untuk bersobok kawan yang jauh. Lalu bisa bertatap muka. Kan tidak terpikir orang tuh. Kini ada kapanpun dimanapun orang bisa cari tatap muka kan lewat Zoom, lewat WA, video call dan lain sebagainya. Teknologi itu pada dasarnya memang memudahkan orang, tetapi ada selagi ada yang baiknya pasti ada yang buruknya kan, ada efek samping lah. Karena yang sesuatu yang dibuat oleh manusia pasti tidak sempurna kan? Pastinya tidak sempurna. Jadi karena ada efek sampingnya, awak mencari efek sampingnya, kemudahannya awak gunakan, tapi efek sampingnya itu harus menjadi piranti yang awak gunakan untuk sebagai mawas diri awak. Awak cari teknologi memang memudahkan, tetapi side effect dari teknologi, efek samping dari teknologi itu ada juga. Efek sampingnya bisa saja kreativitas manusia hilang. Nah kini pertanyaannya Giko, Ujanuddin misalnya, yang biasa masak pakai magic, pakai rice cooker, mati lampu, pandai masak pakai Kompor. Pakai kompor. Abis tuh gas, kok langka tuh gas bisa pandai masak pakai kayu. Pakai tungku Pakai tungku. Nah
artinya teknologi itu memudahkan manusia, tetapi di side effect yang lain, ini bisa membunuh kreativitas orang. Namun itu juga harus informasi. Dulu orang bisa berdalam-dalam dengan satu informasi, lalu mengembangkan imajinasinya terhadap informasi itu, mengembangkan analisisnya terhadap satu informasi itu. Tapi karena kini oranglah banyak tuh membuat analisis dan informasi itu, akhirnya nyo dari mentah-mentah lah. Nah, boleh lewat AI kan, hanya masuknya promptnya ke AI yang keluar mode-mode itunya. Makanya yang terjadi itu homogenisasi lah ya. Penyeragaman isi kepala orang kok seragam itu lah ya udah. Nggak ada kreativitas dalam berpikir. Maka fenomena brain rot itu menurunkan kualitas kognisi orang, kecerdasan orang yang diturunkan ya. Maka banyak orang kini tidak mampu fokus terhadap satu hal. Jarang orang kini yang menghabiskan hari membaca buku beratus-ratus halaman karena nyo tahu mungkin nyo ketik saja review terhadap buku itu kakwa gitu. Kira-kira model. Tapi kan kebanyakan orang sih bang, kayak AI-nya jadi referensi sebagai suatu kajian ilmiah gitu. Nah, Coba menurut bang, AI sebagai referensi orang-orang tuh, bahkan media sosial sendiri gitu kayak Reels, TikTok atau komentar-komentar di TikTok tuh dijadikan referensi atas pembenaran pemikiran ini gitu. Oh iya. Banyak yang model itu. Kan banyak mengko kalau debat-debat yang kecil lah, yang paling dakik sama awak itu kan, misalnya kalau di kadai-kadai itu debat politik kan. Nah, kalau debat politik itu kan adu-adu tontonan doa. Ada yang di Facebook ikut, ada yang jadi, ada yang ikut doh. Nah, yang betul postingannya ikut atau postingannya ikut. Jadi banyak juga orang yang menjadikan media sosial itu sebagai referensi pengambilan keputusannya. Makanya yang paling berbahaya dari teknologi itu adalah ketika nyo mampu mengendalikan orang untuk membuat keputusan. Bahaya tuh. Jadi manusia yang independen kok tidak mampu untuk membuat keputusan tersendiri karena nyo tidak pede dengan dirinya, akhirnya nanya ke teknologi, keputusan yang harus dibuat. Maka disitulah letaknya terjadi dekadensi pengetahuan orang, penurunan pengetahuan orang tuh terjadinya di situ gitu. Karena ndak bisa bersikap seorang gitu. Segala sesuatu harus tanya kayak segala sesuatu harus cari teknologi. Dan kan banyak orang yang ndak sadar, atau mungkin awak sadar tetapi awak terlena dengan adiksi media sosial, kecanduan media sosial tuh. Contohnya Merdeka. Ketika media sosial itu menawarkan suatu pola kehidupan gitu, awak menganggap segala sesuatu di media sosial tuh rancak gitu, wak tiru doh gitu. Banyak orang model itu. Akhirnya fenomena viral tadi itu, informasi itu tuh kan muncul dari viral di media sosial duluan. Jadi semua orang bicara itu gitu. Banyak lah yang misalnya ketika nyo mencari kehidupan orang di medsos, nyo kayo yo hebat nyo apa, yakinlah media sosial tuh pasti penuh intrik dan kepalsuan. Intrik dan kepalsuan sih. Orang misalnya Ujang Udin lah misalnya bang, upload di media sosial, kan tidak mungkin upload sesuatu yang buruk-buruk dong. Yeah. Yang mencarian sisi lemah, pasti upload mencarian sisi rancaknya saya, wak hebatnya wak saya nggak bisa lihat. Brandingnya kayak gitu. Brandingnya kayak gitu. Akhirnya banyak orang nonton kan. Ada nih orang mau di abang tuh, ada nih orang mau di sejangnya hebat saya, galak saya tarik pada hidupnya menderita. Ada nih orang mau di Udin Udin kok jalan-jalan taruhnya sangat sih, tidak ada masalah doh. Dari mana tahu tidak ada masalahnya? Postingannya rancak saja kan. Nah akhirnya orang tidak menyadari bahwasanya kemasan branding yang dibangun di media sosial itu sebenarnya jauh dari kebenaran. Kadang itu hanya citra yang dibangun gitu. Citra yang dibangun. Ini kok kan saguru-guru hari nan kepari lawi juga saru-saru sehati nan status juga juga kan ada itu tuh. Banyak ada itu. Sama pencitraan. Pokoknya kalau menangisnya buat status. Boleh satu orang merasakan ayangnya sedihnya. Kalau nyo bahagia buat status. Boleh satu orang merasakan bahagianya. Kalau nyo berang buat status. Boleh satu orang
bisa ada merasakan berang ayam, berang yang rasakan. Nah itu gini, itu yang FOMO tuh. Jadi secara emosional FOMO pun kadang dikendalikan. Kalau orang berang terhadap satu isu, nyo ingin satu orang tuh berang tuh ke isu tuh. Nah, kadang-kadang itu digunakan sebagai trik-trik politik lah di orang tuh. Memanfaatkan sentimen emosi masyarakat, mempermainkan. Jadi di otak aku kan ada namanya reptilian brain, otak reptil manusia. Otak reptil itu cenderung tersentuh dengan sisi-sisi emosional. Makanya arus informasi itu menyentuh sisi emosional orang. Yang disentuh itu reptilian brainnya, otak reptilnya. Jadi ketika otak reptilnya tersentuh, misalnya ya bicara isu agama, ada orang pasti ketika agamanya mulai dibicarakan di buruk-burukan atau agamanya di framing buruk, pastinya akan defense kan, nyo mempertahankan agamanya atau suku lah. Kalau nyo sabui saja lah. Kini kalau caliak-caliak di TikTok kan ada akun Minang Kristen gini tuh. Coba caliak di akun Minang Kristen tuh banyak yang live tuh. Ada live-nya. Betul live-nya tuh isinya itu sih tuh. Cari-cari dan lain sebagainya. Jadi ini mempermainkan sisi sentimental manusia. Kalau bicara suku, bicara agama, itu kan sensitif tuh. Tapi dari isu sensitif itu lah bisa menarik perhatian orang. Nah itu tuh banyaknya model itu. Tapi kan banyak yang tertarik dengan hal-hal konten kayak gitu gini tuh. Kontennya merasa ingin defense tadi kan. Merasa ingin membela ya. Nah itu si pembuat konten tuh sangat sadar dengan cara mendapatkan viewer dengan memainkan isu-isu sentimental. Jadi dululah awalnya ketika orang mulai bicara isu-isu soal Israel dan Palestina, ketika isu itu hanya dibungkus dengan isu politik, ada kebutuhan politik antara Israel dan Palestina, perang itu terjadi karena kepentingan politik, itu tidak akan semenarik dibanding ketika itu dibungkus dengan isu agama. Oh, di situ ada pertarungan antara Israel dengan Iran. Itu bukan hanya soal kepentingan politik Iran dan Israel, tapi itu soal menegakkan marwah Islam. Nah, ketika marwah Islam, siapa yang tidak akan terpancing sisi emosional? Bondong-bondong lah orang. Nah, akhirnya orang akan semuanya tersedot informasinya seakan-akan itu adalah masalah keagamaan, gitu. Jadi si pembuat konten itu akan selalu mencari yang bisa memainkan isu-isu yang bisa menguras emosi orang, yang bisa membangkitkan otak reptil orang untuk merespon kalau ini bertahan sesuatu yang diyakininya benar, itu dipermainkan, diperolok-olok gitu. Itu yang banyak gitu. Berarti cadik aja orang yang membuat isu kayak gitu, mana bang, mainkan psikologi orang untuk bisa terpengaruh terhadap isu itu. Tapi tadi lah, tapi si Pici ada si Pici. Pembungkui dan dilatang. Nan cadik abang ngelici, nan bodoh membiyutang awak gua tukang biyutang saja. Awak nan bodoh kan. Orang membuat awak satu-satu tuh. Orang membuat ini dapat fee, dapat keuntungan. Iya. Ini dapat benefit dari apa yang dia lakukan. Awak kan jadi konsumtif saja. Pokoknya orang memproduksi isu, awak makan isu tuh. Bekolah alun kanyang awak isu kau lihat ini buat ada kawan jelek, awak makan dia jelek. Jadi sama je orang membenci yang balik. Udah jadi umpan orang tu ala menyudu-nyudu itu ke umpan tu kan. Padahal beko awak yang ke tertangkap orang. Itu kira-kira. Tapi malah kebiasaannya udah bang, masyarakat Indonesia itu sendiri kayak gara-gara sering mengkonsumsi tadi kurang produktivitasnya masing-masing. Terlalu banyak konsumsi sehingga lupa untuk memproduksi gitu. Kayak menerima sih sadar gitu. Brain rot tadi. Iya. Awak kok kalau secara data ya penggunaan internetnya orang Indonesia gua rata-rata, cuman beko dicari mana di datanya kali ya. Kira-kira 7 jam per hari. 7 jam. Orang Indonesia kok. Minimal 7 jam sehari masing-masing. Minimal.
7 jam sehari. Penggunaan internet itu sangat masif tuh. Artinya masing-masing awak kok lah adiktif, lah kecanduan di media sosial gitu, lah kecanduan dengan HP, lah kecanduan dengan sistem informasi. Seolah-olah kalau ndak buka Instagram dalam sehari itu rasa ada yang hilang rasanya gitu. Jadi sebenarnya yang mode-mode itu kan lah bisa masuk ke ranahnya psikolog tuh. Lah gangguan kejiwaan karena ada adiksi kan, ada kecanduan orang memainkan media sosial. Nah, itu banyak. Jadi sebenarnya kalau ini digunakan dengan sesuatu yang baik, banyak orang yang bisa produktif dengan perkembangan teknologi. Banyak orang. Dulu orang tidak pernah berpikir anak SMA bisa menghasilkan pitih seorang dari hasilnya main handphone. Nah, bisa orang berpikir kan. Kini enggak. Kini banyaknya siswa yang bisa memakai handphone untuk menghasilkan PT. Tapi kontennya bermanfaat. Iya. Tapi kontennya produktivitasnya itu positif gitu. Kan ada juga orang yang bisa menghasilkan PT tapi hasilnya joget-joget saya kan. Nah, hiburan atau ada satu kampung jadi penari TikTok kan. Iya, lagu live tuh. Fenomena live ada namanya tuh. Itu kan banyak tuh. Apakah itu hanya di satu daerah tertentu? Enggak. Kini luar Sumatera Barat lah banyak kan udah itu. Nah, kalau live pokoknya kalau live-nya beku banyak saweran, banyak hadiah-hadiah dan lain sebagainya. Kadang konten-konten seperti itu diproduksi hanya memang karena hiburan, awal-awalnya karena hiburan, lalu karena menghasilkan itu dijadikan sebagai sebuah penghasilan tetapnya kan, nyubek banal ya. Ada yang menjadikan itu sebagai ngisi konten-konten tuh yang positif, lalu itu menghasilkan beauty, ini lebih produktif boleh menghasilkan itu kan banyak contoh gitu, banyak orang yang menggunakan teknologi secara produktif gitu, secara positif sehingga produktivitas ini tetap terjaga gitu. Jadi kalau disalahkan satunya, apakah internet itu menghilangkan kreativitas, menghilangkan produktivitas, itu hanya side effect saja, efek samping. Pada dasarnya teknologi itu bisa menumbuhkan kreativitas, bisa menumbuhkan produktivitas, bisa memancing atau menjadi stimulus untuk orang bisa berkreasi sehebat mungkin karena dia punya banyak informasi, dia punya banyak senjata yang akan dia bisa gunakan untuk dia bisa berkembang. Tetapi di sisi lain jangan dilupakan dulu, ini tetap punya efek samping gitu, efek sampingnya. Nah, Batangko kan ada yang viral tuh, ada yang lucu tuh, ada guru di Malaysia berangnya ke murid-muridnya, karena murid-muridnya ketika belajar nulis mengarang lah bercerita, itulah banyak terserap dengan bahasa-bahasa Indonesia. Jadi ini membuat misalnya apa? Saya berkunjung ke rumah teman-teman, atau ada yang membuat rumah sakit. Berang gurunya kan, ikut ndak bahasa Malaysia doh, bahasa Melayu itu ndak ada teman-teman doh, bahasa Melayu itu kawan-kawan. Ndak ada rumah sakit doh, itu bahasa Indonesia gue kan. Ternyata dibaca, ambo ikuti doh, kok sampai orang berang cari komentar-komentarnya, ternyata banyak kini masyarakat Malaysia itu mengkonsumsi konten-konten dari Indonesia. Jadi TikTok itulah banyak dipenuhi oleh konten-konten orang dari Indonesia. Jadi sehingga masyarakat Malaysia, anak-anak kita Malaysia itulah nonton konten yang diproduksi oleh orang Indonesia. Sehingga berubahlah bahasanya di situ. Nah, sama aja kecenderungan Upin Ipin dulu kan. Upin Ipin banyak anak-anak kita nonton Upin Ipin, bahasa Malaysia lah gitu. Itu yang terjadi itu baru 2 hari atau 3 hari yang lalu lah kejadiannya. Bisa dicek gitu. Tapi kan emang banyak yang pengguna TikTok dari Indonesia, Bang. Iya, dan awak kok kan kalau ada yang mengecek negara awak bukan negara yang bebas, salah tuh. Negara awak negara paling bebas. Sangat bebas, liberal bana awak. Dalam informasinya, Bang. Dalam berbagai hal. Iya, coba cari di negara mah orang yang bisa modal meja sama modal kompor sih bisa mengalih. Di negara awak cuman itu. Nyelataannya meja di luar rumahnya, letaknya kuali, letak kompor, B menggoreng kan, B gorengan mengalih ya. Iya sih.
tanpa izin apapun, tanpa ada pemeriksaan kesehatan apapun. Coba di Eropa sama itu, le bisa dah. Ilegal itunya. Nah, orang untuk membuat kaki lima saja di negara lain itu izinnya luar biasa rumitnya. Harus ada standar kesehatannya, harus izin macam-macam. Kini orang manggale di mungku rumah hujan Daudin tagak sih meja situ kan. Biar nggak gorengan situ sih telok pirang. Tidak ada. Nggak ada yang merah. Ada pemerintah yang kata lo di mai bu nggak kok. Dan rumah ada situ aja kan. Halaman dia kemangang aja kan. Berarti Indonesia aku cukup niat sih ya bang. Niat. Iya, kalau ada mengisian negara yang tidak bebas, sangat bebas. Nah dalam arus informasi mau itu juga konten, apapun bentuk kontennya di media sosial Wak, itu kadang filternya boleh dikecil no filter lah. Nah dol, berbagai macam konten bebas saja diproduksi. Coba cari TikTok kan dari mana TikTok? Cina ya. Cina. Nah, coba baca di Cina tuh apakah semua orang bebas menikmati konten apapun? Enggak. Karena pemerintahnya membatasi. Maka konten yang ada di satu negara dengan negara yang lain tuh bisa beda-beda konten yang muncul sebagai FYP dan lain sebagainya apapun lah namanya itu ya. Nah, itu bisa beda-beda karena negaranya hadir untuk memfilter konten itu. Karena tujuannya kalau filter konda di konten, kalau konten konda di filter, maka akan banyak pengaruh-pengaruh buruk dari konten itu. Nah, negarawan ada celah ya. Jadi kalau rusaklah orang, kalau hebatlah orang gitu. Kalau berprestasi negara memuji, kalau miskin negara lari. Itu nasib. Negara lari. Itu nasib tuh.